Akal-akalan Gibran CS bangun e-fishery, karang data palsu demi dapat dana melimpah. Pabrik narkoba terbesar di Jabar terbongkar, polisi selamatkan 5 juta jiwa. Dirjen Anggaran Kemenku jadi sorotan usai ditetapkan jadi tersangka. Harta kekayaannya fantastis. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Dunia startup Indonesia sedang geger dengan dugaan kasus pemalsuan keuangan alias fraud oleh e-fishery. Perusahaan rintisan yang bergerak di sektor budidaya ikan itu didirikan pada 2013 oleh Gibran Huzaifah di Bandung. Dunia startup Indonesia sedang geger dengan dugaan kasus pemalsuan keuangan alias fraud oleh e-fishery. Perusahaan rintisan yang bergerak di sektor budidaya ikan itu didirikan pada 2013 oleh Gibran Huzaifah di Bandung. Pada tahun 2023 lalu, e-fishery telah mencapai status unicorn lewat pendanaan seri D 200 juta US dollar. Berdasarkan hasil audit baru-baru ini, manajemen memiliki 2 laporan keuangan yang berbeda sejak 2018, yakni untuk kebutuhan internal dan eksternal. Berikut adalah data keuangan aneh yang ditemukan dalam audit oleh pihak eksternal di e-fishery. 1. Pendapatan 4 kali lipat. Pada laporan keuangan internal, e-fishery mengumpulkan pendapatan senilai 2,6 triliun rupiah selama periode 9 bulan, yakni Januari hingga September 2024. Sementara itu, laporan keuangan eksternal menunjukkan e-fishery meraup pendapatan 4,8 kali lebih besar, senilai 12,3 triliun rupiah. Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan untuk pihak eksternal, pertumbuhan pendapatan e-fishery melonjak tajam. Pada 2021, senilai 1,6 triliun rupiah, lalu 2022 menjadi 5,8 triliun rupiah, dan 2023 menjadi 10,8 triliun rupiah. Menurut dokumen yang diterima CNBC Indonesia, dikutip Jumat 31 Januari 2025. Angka itu berbeda dalam laporan keuangan internal yang menunjukkan pendapatan e-fishery sebesar 1 triliun rupiah pada 2021, lalu 4,3 triliun rupiah pada 2022, dan 6 triliun rupiah pada 2023. 2. Profit padahal rugi. Laporan internal dan eksternal juga timpang untuk pencatatan profit sebelum pajak.
Berdasarkan laporan eksternal, e-Fishery membukukan profit sebelum pajak senilai 261 miliar rupiah selama periode Januari-September 2024. Padahal, versi laporan internal menunjukkan e-Fishery justru rugi 578 miliar rupiah dalam periode yang sama. Sejak 2021 hingga 9 bulan di 2024, laporan eksternal e-Fishery memperlihatkan pertumbuhan profit sebelum pajak yang positif dan stabil. Berbanding terbalik dengan laporan internal yang menunjukkan perusahaan terus merugi sejak 2021. Kerugian paling parah pada 2022 sebesar 784 miliar rupiah. Kemudian pada 2023 sebesar 759 miliar rupiah. Tiga, jumlah feeder. Manipulasi yang dilakukan e-Fishery tak cuma dari laporan keuangan, tetapi juga klaim mantan CEO Gibran Huzaifah yang mengaku ke investor bahwa perusahaan memiliki lebih dari 400.000 fasilitas pakan. Padahal, kenyataan di lapangan hanya sekitar 24.000. Gibran diduga sengaja memerintahkan penggelembungan biaya modal perusahaan untuk pembelian pakan. Menurut laporan audit, hal ini untuk menjustifikasi kondisi keuangan perusahaan yang terus merosot. 4. Perusahaan palsu. Upaya manipulasi Gibran dan timnya sejak 2018 dilakukan demi memperoleh pendanaan seri A. Laporan menemukan pada 2022 ada pembentukan 5 perusahaan yang dikendalikan oleh Gibran, tetapi atas nama orang lain. Perusahaan ini berfungsi untuk pencatatan perputaran uang untuk menggenjot pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Pada 2023, Gibran dan beberapa orang lain melancarkan upaya memalsukan dokumen-dokumen pendukung seperti invoice, kontrak, serta pembukuan bodong. 5. Ganti manajemen. Pada pertengahan Desember, e-Fishery mengumumkan pengangkatan Adi Wibisono sebagai CEO interim menggantikan Gibran Huzaifah. Sebelum ditunjuk sebagai CEO, Adi adalah CFO di perusahaan. Albertus Sasmitra ditunjuk sebagai CFO interim e-Fishery menggantikan Adi. Dalam pernyataan perusahaan yang diterima, e-Fishery mengatakan bahwa pihaknya memahami keseriusan isu yang sedang beredar dan memberikan perhatian penuh. Kepolisian Republik Indonesia berhasil mengungkap pabrik narkoba terbesar di Jawa Barat. 2 pelaku telah diamankan bersama barang bukti. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri berhasil mengungkap pabrik narkoba terbesar di Jawa Barat. Dalam pengungkapan terbaru, Polda Jabar dan Polres Bogor berhasil mengungkap sebuah laboratorium clandestine untuk produksi narkoba jenis tembakau sintetis di perumahan wilayah Babakan Madang, Sentul, Kabupaten Bogor.
Secara rinci, narkoba yang diproduksi adalah tembakau sintetis dan biang sintetis atau MDMB Inaka yang siap edar. Polisi mengatakan barang bukti yang disita dalam pengungkapan ini sangat signifikan. Dari pengungkapan ini, Polri mengaku berhasil menyelamatkan sekitar 5 juta jiwa dari ancaman bahaya narkoba. Barang bukti yang berhasil disita diperkirakan bernilai lebih dari 350 miliar rupiah. Dua tersangka yang masih menjadi buronan, keduanya berinisial B dan E. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008 hingga 2019. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata memiliki harta kekayaan senilai 38,97 miliar rupiah. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Negara atau LHKPN periodik terbaru pada 2023, harta kekayaan Isa menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi, pengelolaan keuangan dan investasi PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2019 dan ditahan selama 20 hari ke depan selama proses pemeriksaan. Dari nilai keseluruhan harta kekayaan per 2023 itu, Isa memiliki aset tanah dan bangunan di 6 lokasi. Di antaranya ada 1 di Jakarta Selatan, 1 di Tangerang Selatan, dan 4 di Tasikmalaya, dengan total nilai 8,83 miliar rupiah. Aset tanah dan bangunan Isa yang berada di Tangsel seluas 180 meter persegi per 160 meter persegi yang diperolehnya dari hasil sendiri dengan nilai 2,5 miliar rupiah. Lalu, untuk tanah di Jakarta Selatan seluas 258 meter persegi hasil sendiri senilai 3,87 miliar rupiah. Untuk 4 bidang tanah di Tasikmalaya, Jawa Barat terdiri dari tanah seluas 6.380 meter persegi, hasil sendiri dengan nilai 729 juta rupiah. Tanah seluas 2.648 meter persegi, dari hasil sendiri dengan nilai 302 juta rupiah. Tanah seluas 3.457 meter persegi dari hasil sendiri dengan nilai 987,7 juta rupiah dan tanah seluas 3.134 meter persegi hasil sendiri senilai 447,7 juta rupiah. Isa juga melaporkan kepemilikan 3 kendaraan roda 4 yakni Toyota Camry tahun 2011 senilai 100 juta rupiah, Mazda CX-9 tahun 2011 senilai 650 juta rupiah, dan Hyundai Ioniq 5 EV tahun 2023 senilai 750 juta rupiah.
Dia juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai 504 juta rupiah, surat berharga senilai 19,52 miliar rupiah, serta kas dan setera kas 5,79 miliar rupiah. Lalu, ia tercatat memiliki utang 302,91 juta rupiah. Kejagung menetapkan IR yang merupakan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmat Tawarta, tersangka kasus korupsi, pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. Isa ditahan dengan tangan di borgol. Menurut Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, Isa terbukti merugikan negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. Penetapan tersangka ini berdasarkan laporan pemeriksaan investigasi atas kasus korupsi di Jiwasraya. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigasi, penghitungan kerugian negara atas pemulihan keuangan pada PT Jiwasraya 2008-2018 sejumlah 16 triliun 807 miliar 283 juta 375.000. Untuk keperluan penyidikan, Isa bakal ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.